Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik ya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Hari ini kalian semua siap mengikuti pembelajaran dari Bu Guru ya? Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita pembelajaran masih lewat daring, tapi walaupun pembelajaran ini kita lewat daring, kita harus tetap sehat, tetap semangat, dan kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Maksudnya adalah kita harus mempunyai mimpi dalam hidup ini, karena dari mimpi itu nanti insya Allah ketika kita mempunyai mimpi dan harapan, maka kita akan berusaha sekuat tenaga agar kita bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita, mimpi dan harapan kita tersebut. Tentunya cita-cita yang kita miliki harus cita-cita yang baik ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalian juga harus tetap rajin belajar ya, agar itu tadi cita-cita kalian bisa tercapai. Iya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, apakah kalian hari ini sudah membaca buku untuk menambah pengetahuan kalian? Kalau sudah, bagus, Bu Guru acungi jempol. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Guru tanya sekarang, kita siapa di rumah yang hari ini kita akan belajar ini ya, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, mupelnya adalah IPA dan Bahasa Indonesia ya. Nah, sebelumnya Bu Guru tanya dulu, siapa yang di rumah kalian memelihara hewan? Ya. Hewan apa sih yang bisa dipelihara di rumah? Hewan yang bisa dipelihara di rumah contohnya apa? Iya, contohnya adalah hewan ayam, kelinci, kemudian kucing ya. Itu hewan-hewan yang bisa dipelihara di rumah. Nah, bagaimana caranya kita memelihara hewan tersebut adalah dengan kita juga menyayangi mereka, kita merawat mereka agar mereka tidak menjadi hewan yang langka, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu menjelaskan rantai makanan dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan diskusi keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, yang pertama kita belajar apa dulu anak-anakku? Ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa sih individu itu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Nah, kemudian apa yang disebut dengan populasi?
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, selanjutnya, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, sekarang kalian lihat, ini ada gambar-gambar hewan yang Bu Guru sajikan. Ayo, yang pertama ini gambar hewan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar hewan anoa. Iya, gambar hewan anoa. Kemudian ini yang kedua gambar hewan apa? Yang kedua adalah gambar hewan harimau. Yang ketiga adalah ini komodo. Yang keempat ini adalah badak. Betul. Kemudian yang kelima ini burung elang. Dan yang keenam ini adalah orang utan. Kalian tahu tidak jenis makanan hewan-hewan ini sama apa tidak? Yuk, tentunya jenis makanan mereka tidak sama ya. Ada yang makanannya berupa tumbuhan, ada yang makanannya berupa hewan lain. Kemarin kita sudah belajar bahwa hewan itu jenisnya ada 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora itu hewan apa? Hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain. Kemudian yang ketiga adalah jenis hewan omnivora. Ini adalah hewan pemakan segala. Dia bisa makan tumbuhan, tapi dia juga bisa makan hewan lain juga. Itu penggolongan jenis hewan. Nah, sekarang yuk kita pasangkan dengan gambar selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis makanannya ya. Ini adalah gambar apa? Ini gambar rumput. Betul. Selanjutnya ini gambar apa? Ini adalah gambar ayam atau unggas. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tikus. Iya. Selanjutnya ini adalah gambar pisang ya. Kemudian ini gambar apa? Ini adalah gambar babi hutan. Nah, ini yang terakhir gambar apa? Ini yang terakhir adalah gambar tunas atau daun muda. Nah, kita pasangkan dengan hewan-hewan tadi. Sekarang kita lihat. Yuk, ini yang pertama tadi adalah hewan anoa. Kira-kira anoa itu makanannya apa sih? Ya, anoa kita lihat. Yuk, siapa yang tahu anoa itu makan apa? Anoa makan apa ya? Anoa makan rumput. Betul, anoa makan rumput, maka dia termasuk hewan herbivora. Iya. Selanjutnya ini hewan harimau. Harimau makan apa sih? Harimau makannya babi hutan. Iya, maka dia termasuk hewan karnivora. Selanjutnya ini komodo. Komodo makanannya apa ya? Iya, komodo ini makanannya apa? Ayo, makanannya apa komodo? Komodo makannya unggas atau ayam. Dia bisa makan unggas atau ayam, betul ya. Nah, selanjutnya ini badak. Badak makan apa dia? Badak ini makan ini anak-anakku. Badak itu dia makan daun muda atau tunas ya, maka dia termasuk penggolongan hewan herbivora. Selanjutnya elang. Elang makan apa ya?
Elang makan tikus. Iya, sehingga dia termasuk hewan karnivora. Selanjutnya yang terakhir adalah hewan orang utan. Orang utan itu gampang sekali. Utan dia makan buah, contohnya buah pisang. Betul. Nah, itu ya. Kenapa sih harimau tadi kita jodohkan dengan babi hutan? Karena jenis makanannya harimau adalah babi hutan. Kenapa anoa kita jodohkan dengan rumput? Karena jenis makanannya anoa adalah rumput. Kenapa komodo kita jodohkan dengan unggas? Karena jenis makanannya komodo adalah unggas. Kemudian kenapa badak kita jodohkan dengan tunas atau daun muda? Karena jenis makanannya badak adalah daun muda. Selanjutnya, kenapa elang kita jodohkan dengan tikus? Karena jenis makanannya elang adalah tikus. Nah, yang terakhir, kenapa orang utan kita jodohkan dengan pisang? Karena jenis makanannya orang utan adalah pisang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kamu buka percakapan pada buku tema 5 halaman 54 ya. Siapa yang mau membacakan? Ya. Ini ada percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu. Siti bertanya, "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Hewan-hewan itu tadi ya, anoa, harimau, orang utan itu langka. Nah, kemudian Udin menjawab, "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tertentu. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang." Nah, kemudian Dayu berkata, "Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem?" Udin berkata, "Mari kita cari tahu." Nah, selanjutnya kamu buka buku halaman 55 ya. Ini ada bacaan tentang yang judulnya adalah rantai makanan. Kita lihat. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, perhatikan rantai makanan berikut ini anak-anakku. Ini adalah padi. Padi ini adalah tikus. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus mati dimakan oleh ular. Nah, ular mati dimakan oleh elang. Kemudian bangkainya elang ini akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai itu bisa berupa jamur atau bakteri. Nah, pengurai atau bakteri ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Ini contoh rantai makanan yang ada di sawah. Yang berperan sebagai produsen adalah padi. Supaya rantai makanan tetap berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Nah, begitu juga konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 3. Ini syarat agar rantai makanan dalam sebuah ekosistem bisa tetap berjalan. Iya. Nah, selanjutnya tadi sudah Bu Guru jelaskan, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Nah, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai atau jamur. Iya. Nah,
Ini rantai makanan ya. Kemudian kalian juga bisa baca selanjutnya di paragraf kedua dan paragraf yang ketiga, dan ada juga paragraf yang keempat. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Tentunya jenis-jenis paragraf dulu kita sudah belajar bersama ya. Ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Kemudian paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kita lihat paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama kira-kira itu termasuk jenis paragraf deduktif apa induktif sih? Kita lihat kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat yang keberapa? Betul, terletak pada paragraf yang kalimat yang pertama. Bagaimana bunyi kalimat yang pertama? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Itu paragraf yang pertama kalimat utamanya, sehingga paragraf 1 disebut sebagai paragraf deduktif. Ya. Lanjut, kita tentukan paragraf yang kedua. Pokok pikirannya terdapat pada kalimat yang mana sih? Iya, ini ya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton, iya. Paragraf yang kedua ini juga termasuk jenis paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama atau di awal paragraf. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Itu pokok pikirannya terdapat pada kalimat yang mana? Ini ya, urutan perjalanan memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar. Iya, itu juga termasuk paragraf deduktif ya. Nah, sebuah paragraf ini pasti ada pokok pikirannya, entah itu terletak di awal paragraf ataupun terletak di akhir paragraf. Yang termasuk pokok pikiran atau kalimat utama atau gagasan utama itu hanya satu kalimat. Kalimat yang lainnya disebut kalimat tambahan. Gitu ya. Kalian sudah bisa cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Kita lanjutkan. Anak-anakku, tadi Bu Guru sudah menyebutkan dari bacaan tadi kita sudah belajar contoh rantai makanan yang ada di sawah. Sekarang ini contoh rantai makanan yang ada di hutan. Ya, ini adalah rumput. Rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular. Kemudian bangkai ular akan diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Begitu seterusnya, ya. Nah, produsennya adalah rumput. Konsumen tingkat satunya adalah katak. Konsumen tingkat konsumen tingkat satunya adalah belalang. Konsumen tingkat duanya adalah katak, dan konsumen tingkat tiganya adalah ular. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh rantai makanan yang ada di laut. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang berperan sebagai produsen di laut itu adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ini akan menjadi makanannya ikan kecil. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar bangkainya akan diuraikan oleh pengurai. Gitu ya. Produsennya adalah fitoplankton, konsumen tingkat satunya adalah ikan kecil, konsumen tingkat duanya adalah ikan besar. Nah, tugasnya untuk kamu, silakan kamu membuat rantai makanan, ya. Kamu harus bisa membuat rantai makanan dengan benar. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Gambar tumbuhan, gambar hewan herbivora,
gambar hewan karnivora, kertas asturo, lem kertas, penggaris, dan spidol. Bagaimana langkah kegiatannya? Kamu buat rantai makanan dengan menempelkan gambar tersebut di kertas asturo. Kemudian berilah anak panah dan keterangannya dengan menggunakan spidol warna. Nah, selanjutnya buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Contohnya seperti ini. Nanti kalian tulis rantai makanan di laut, atau contoh lagi seperti ini, rantai makanan di hutan. Ya, kamu nanti bisa menyebutkan contoh rantai makanan di mana. Nah, ini ya. Ini tugas lagi. Urutkan gambar berikut ini agar membentuk rantai makanan. Ini gambar apa anak-anakku? Ini gambar jamur. Ini gambar apa? Ini gambar rusa. Selanjutnya ini gambar apa? Ini gambar singa. Nah, yang terakhir ini gambar rumput. Kita urutkan bersama yuk agar terbentuk rantai makanan dengan benar. Iya. Yang pertama jelas ini adalah rumput, karena rumput adalah produsen. Rumput akan dimakan oleh siapa? Iya, teng. Rumput akan dimakan oleh rusa, gitu ya. Kemudian rusa akan dimakan oleh siapa? Rusa akan dimakan oleh singa. Selanjutnya bangkainya singa akan diurahkan oleh jamur. Dan jamur ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman, gitu ya. Jadi yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Konsumen tingkat satunya adalah rusa. Konsumen tingkat duanya adalah singa. Pengurainya adalah jamur. Gitu ya anak-anakku, yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang rantai makanan. Nah, sekarang Bu Guru punya evaluasi. Nanti kalian kerjakan, hasilnya kalian kirimkan ke grup WA kelas. Nanti kita bahas bersama soal evaluasinya. Kita baca dulu bacaannya. Pada semua ekosistem pasti terdapat rantai makanan. Rantai makanannya bisa panjang dan bisa juga pendek. Contoh rantai makanan pendek yaitu pisang dimakan kelelawar, kemudian kelelawar mati diuraikan oleh bakteri. Contoh rantai makanan panjang yaitu daun pohon mangga dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing. Selanjutnya kucing mati diuraikan oleh bakteri. Nah, soal nomor 1. Tuliskan kalimat utama pada paragraf di atas. Soal nomor 2, apa yang menjadi produsen pada rantai makanan panjang di atas? Soal nomor 3, siapa yang menjadi pengurai? Nah, soal nomor 4 ini mupel IPA. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut titik-titik. Kemudian soal nomor 5, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih titik-titik daripada jumlah konsumen ke satu. Itu soal evaluasi hari ini. Nanti kalian kerjakan, jawabannya dikirim ke WA Japrinya Bu Guru. Gitu ya. Nah, selamat mengerjakan anak-anakku. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa rantai makanan itu bisa terdapat dalam sebuah ekosistem yang artinya adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Bu Guru banyak terdapat kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.